Oke, Recording in halo. progress. Selamat Halo, pagi, siang, sore, teman-teman penonton Favivu. Kalau ada yang nonton, kalau nggak ada yang nonton ya nggak apa-apa. Kali ini kita bersama Mas Bagus Witrawan. Halo Mas. guys. Halo, Mas Nihan Lanisi, Jono Terbakar. Oke, kita akan membahas sedikit banyak tentang pengalaman Mas Bagus di perfilman. Khususnya ini baru pulang dari Busan ya, Korea Utara ya. Betul, ya, bukan nggak Busan loh. Oke, dari nggak Busan ke Busan, wah asik. Keren sekali nih. Jadi sebenarnya ada apa Mas? Sebelumnya nih Mas Bagus saya perkenalkan dulu secara singkat. Bagus ini adalah Oke, teman saya yang dalam konteks ini kebusan kemarin dalam rangka perfilman ya, film ziarah ya, betul, betul. film ziarah dan mungkin lain-lain. Nah Mas Bagus ini apa produser itu tuh atau apa? Ya, salah satu produser. Salah satu produser film ziarah. Oke. Ngapa Gus ning Busan Gus sebenarnya? Jadi untuk di Busan itu ada International Film Festival gitu, namanya Busan International Film Festival. Nah, kebetulan ada program khusus memang dari Busan untuk Indonesia yang judulnya Indonesian Renaissance gitu. Nah, ziarah ini dipilih gitu untuk eh, diputar di Korea. Kebetulan juga memang ziarah belum pernah diputar di Korea. Hmm, Jadi mungkin sekitar ada 13 film eh, pendek dan panjang gitu. Salah satunya ziarah gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang udah ngikutin ziarah agak kaget mungkin kok ziarah film lama eh, bisa ke Busan gitu. Ini sebenarnya program khusus gitu, oke. pemutaran di sana. Ada berapa film yang totalnya diputar Indonesia di sana? Kalau nggak salah sekitar 13 filman gitu, sama film pendek juga. Berarti Nggak bareng-bareng salah itu. banyak orang yang kemarin ya, banyak orang Indonesia ya. Banyak orang sekali, banyak orang sekali Oke. gitu. Terus gimana pengalamannya? Apakah ada insight-insight menarik atau apa pengalaman yang menarik dari? Ya, eh, jadi Busan ini pengalaman pertama saya untuk ke Busannya sendiri ya, ke festival film di Busan ini baru kemarin itu pertama kalinya melihat Busan ini sebagai salah satu eh, apa ya, pusat juga ya untuk festival di Asia Tenggara. Busan cukup festival yang kuat gitu. Itu eh, sebagai pembuat film sangat terapresiasi karena eh, penontonnya cukup beragam gitu, nggak cuman penikmat film yang mungkin kayak di Indonesia gitu, ya, sangat beragam mulai dari anak-anak sampai eh, apa namanya, siarah itu juga ditonton kebanyakan orang lansia gitu. Jadi Oh, para lansia ini juga menonton gitu, menonton film dan bertahan sampai terakhir bahkan Q&A gitu. Dia juga ngobrol soal pengalamannya gitu. Jadi eh, sangat menarik dengan kondisi Busan yang juga Busan itu kalau orang Korea temanku bilang itu cukup mirip dengan Jogja gitu. Jadi kota yang kultural ya. kultural gitu, terus seni gitu. UMR Kalau rendah Jakarta jurusan. memang rendah gitu, lebih murah. Terus Jakarta kayak Seoul gitu lah. Nah, Oke. ini ke Busan itu seru-seru dan budaya mereka juga budaya minum gitu. Jadi soju gitu. Wah, tiap malam itu untuk menghangatkan diri juga ya, karena cukup dingin di sana. Di museum apa di sana? Autumn. Sebenarnya masuk harusnya udah mulai apa, musim agak dingin ya, winter, tapi climate change ternyata. Jadi cukup Waduh. hangat gitu. Ya, ya. Mereka juga bilang foto hangat iki. Pancaroba lah ya. Begitu. Masuk angin Oh, banyak. oh. Tapi ono masuk angin nggak sih Gus di sana? Ya Saya ono ono kayak konco-konco ya akeh sing masuk angin, sempat hujan sebentar itu terus ya loro tuh masuk angin kayak. Iya, iya. Angin laut dekat sama pantai kita. Juga pandai. Oke. Siap, siap. Tuh. Nah, ini
episode kedua Favivo ini sangat senang, bagus bisa join ya. Insya Allah Asik. episodenya ada banyak dan teman-teman aja sih. Jadi semua harus jadi teman dulu, baru diwawancara. Soalnya kalau nggak temen ntar repot. Repot. Nah, Repot, ini repot, repot. buat teman-teman juga harus tahu ya, ini baru baru aja saya ngontak, terus sekarang kita Zoom gimana Gus? Nah, alhamdulillah bagus mau untuk sharing ini. Tapi Thank you Mas Gus, Jono juga. aku tertarik sama itu Gus, Q&A itu loh. Apakah penonton Mm-mm. penonton di Busan itu yang ditanyain apa gitu loh? Apakah Mm-mm. secara teknis atau filosofi atau apa gitu? Mm-mm. Kalau kita kan ada 2 kali pemutaran ya, coba tak rangkum ya. Q&A-nya lebih ke memang mereka sangat penasaran dengan budaya kita gitu, budaya eh, budaya terutama ziarah ini kan ngomongin soal makam gitu. Hmm. Dan di mereka kan sebenarnya budaya makam itu udah dikuburin itu udah nggak ada gitu. Cuman eh, mereka itu ternyata nih hasil dari Q&A mereka tuh ternyata memang ada juga budaya-budaya mencari makam leluhur untuk meminta meminta restu gitu untuk menikah misalnya itu masih jadi kayak adegan di ziarah itu ketika cucunya itu cari makam orang tuanya sudah meninggal itu eh, mereka relate gitu loh karena di Korea pun seperti itu terus mereka juga menanyakan soal sangat kaget ketika Mbah Ponco ini bukan seorang aktris atau aktor Hmm. profesional aktor ya Ya. itu terus gimana caranya itu ngedirect gitu terus yang menarik juga ternyata relate dengan orang-orang tua lansia itu yang hari kedua tuh nggawe rodo mrambangi kayak John jadi simbah-simbah kayak tiba-tiba ngadeg ngono kayak dengan gemetaran dan pembungkuk gitu mirip mirip Mbah Ponco gitu terus nggak nanya tapi lebih ke cerita aku ya korban perang zaman Jepang dulu gitu zaman Korean Japan War itu terus aku juga ditinggal suamiku gitu dan aku sangat merasakan apa yang dirasakan eh, Mbah ini yang ada di film ini Ya. terus eh, anak-anak muda itu harus seperti ini gitu mengingat para orang tua gitu terus dia ngucapin terima kasih gitu itu cukup bikin ini sih cukup Dalam bahasa bikin Korea. iya dengan bahasa Korea otomatis dengan membara gitu dia bilangnya diterjemahkan ada interpretnya kan Hmm. penerjemahnya seru gitu sih Q&A-nya lebih ke background karena mereka juga punya background perang kan Ya. tuh budaya. Nah, kalau di Indonesia, pengalamanmu Q&A juga hidup juga, mirip-mirip atau lebih asik? eh Kalau di Indonesia mungkin asik juga ya waktu itu. Cuman nggak se apa ya nggak serelate itu dengan perang karena kan yang menonton itu di Indonesia itu nggak ada yang orang tua. Waktu di Tokyo itu 2018 itu juga ada orang tua yang Hmm. nonton gitu couple gitu. Lucu banget kayak Ya, ya. ya rada mengharukan dan mereka ya kayak nonton film romance ngono kayak Hmm. besok juga akan mati gitu. Jadi lebih lebih kalau di Indonesia anak-anak Anak muda ya. muda ngono kae yo. Ya. Heeh, eneng kono nang jopo-jopo malah wong tua dan ketika ke Korea gitu pertama kali kemarin itu banyak banget ngeliat anu Jon aku kan nongkrong durung iso check in hotel kayak terus nongkrong neng kafe ya. Buriku ki ya orang-orang tua gitu kayak punya geng ya mungkin umur 70-80-an gitu dengan santai 3 orang 2 cewek 1 cowok ngono kayak ya main ngopi ngafe ngono kan Mungkin jadi itu kayak anu habis Tinderan ya loh, ketemu nih Tinder terus saya jebul kabeh. minder wong tua Heeh. akeh wong tua ning kono dan sehat-sehat karena mungkin budaya jalan ya Ya, ya. ono kayak jalan kaki ono kayak Heeh. Kamu nggak sangat naik bagus Transbusan dari sana? Transbusan. tren tubusan Bukan Transbusan apa kayak Trans Jogja gitu. trans oh Nah, numpak oke. Indul Ya udah, udah. Ini lagi oh sini deh. Oke.
apa mana ya pertanyaannya ya? Aku justru tertarik ini ya, menarik sekali karena ketika kita cross culture tuh ada banyak pertanyaan, banyak penafsiran gitu Betul, ya. betul, Kalau betul. kita film tentang Jawa misalnya ditonton di Jawa, ya itu keseharian kita, kurang lebih gitu ya. Seharian. Betul, betul, betul. Ada hal yang berbeda gitu. Nah, kamu sempat nonton Mm-mm. film lain nggak? Film Korea misalnya gitu? Sempat. Aku tuh kalau Korea kayaknya enggak deh. Aku di sana kan juga coba mencari film-film yang susah ditonton kan gitu. Mm-mm. Jadi fokus ke Asia sih, film-film Asia gitu. Eh, Salah satunya sih memang marai aku ini tuh cukup cukup apa ya bikin eh, mendalam gitu. Kirgistan, Kyrgyzstan. Oke. film Kirgistan soal ini penculikan apa, pernikahan penculikan gitu John, bride Oh, kidnapping, dan ya. itu dapat penghargaan kemarin juga. Dokumenter. Fiksi, bagusnya dia fiksi gitu, Oh, culik ngono kayak langsung dimanten gitu. iya iya. Dan banyak isu sih yang terjadi di negara-negara lain, Gus, cross tapi culture, cross isu. terkait itu Gus, terkait sulitnya kita mengakses film Kyrgyzstan itu, mungkin sama sulitnya Mm-mm. dia mengakses film Indonesia ya. Iya, iya, Sebenarnya iya, itu iya. karena kita memang tidak berfestival di sana, tidak mau muter di sana atau apa toh? Problemnya apa sebenarnya? Hmm, Mungkin memang salah satunya eh, kalau di negara-negara apa negara-negara berkembang gitu, negara kecil yang proses sinemanya itu eh, distribusi internasionalnya belum 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 banyak, mungkin memang masalah platform ya, Hmm, kayak Kyrgyzstan gitu. Makanya aku juga nyari kayak Mongolia, juga ada film Mongolia gitu. ya ya. Itu pasti karena masalah platform mereka juga gitu. Terus eh, apa namanya juga masalah partner distribusi gitu-gitu. Hmm, Belum ada yang apa namanya berpartner dengan distribusi-distribusi yang bisa masukin ke internasional gitu. Cuman memang ya sekarang ini eh, apa namanya OTT itu kan bagusnya memang lagi berkembang gitu, hmm, dan apa namanya ini sih perlu dari negara itu sendiri sih menurutku ya ya gitu untuk bisa apa kerja sama sama OTT ngono kayak untuk ini mengakses filmnya ya. gitu. Kalau selain diputar filmnya di Busan, sebenarnya tujuan kalian ke sana itu apa tuh Gus? Apakah ada networking, kerjasama dan lain-lain? Ya, kalau eh, apa namanya kalau Indonesia sendiri memang sedang dalam pergerakan ya aku rasain ya aku merasa pergerakan yang sangat pasif ya. Kemarin kita mungkin ada total mungkin ada 100 orang itu ke Hmm, Busan gitu. Dan kita di tiap segmen itu prestasi. Jadi misal di oke di kompetisi mungkin kita enggak ya. Tapi kayak di Asian Project Market itu APM-nya itu Makbul dapat itu juara Makbul Mubarak itu. hmm, Terus di apa namanya di Promising juga ada di Kozi. Kozi itu yang Basri kemarin film pendek yang di Cannes itu kompetisi itu juga dapat apa namanya dapat support gitu. Terus di eh, Godam Kampus itu salah satu proyek kerjasama juga itu Jenis itu juga lolos itu dengan proyek filmnya. hmm, Terus eh, tiap malam kita juga ngadain connecting ya. Jadi kayak tiap jam 10 gitu kira-kira itu kita eh, tiap hari itu akan ada connecting-connecting gitu. Nah, salah satu yang oh kita juga ada market, kita ada apa buka booth gitu. Jadi di push banget untuk in co-production gitu dengan Indonesia gitu. Jadi lintas
lintas negara. Aku rasa ke depan pasti akan banyak koproduksi gitu Ya, ya. Indonesia dan negara lain gitu. Tuh, Oke, jadi itu salah satu tujuannya. oke. Ini udah setengah enam, Gus. Kebetulan aku lali rom sholat ini. Jadi kira-kira ada Capek. final words nggak? Final words. Eh, apa ya? Jadi apa ya? Final word jangan lupa sholat gitu aja. Terus Biasa. di Busan kalau nggak makan babi ya jangan makan babi. Gitu. Kalau nggak alkohol ya jangan alkohol. Udah Saya dulu tetek di aja. Korea makan babi terus, soalnya nggak tahu kalau itu babi, Gus. Nah itu kali nggak tahu itu bagus. Tapi pas sudah tahu ya pengen lagi, tapi ya nggak lah, udah cukup. Oke. Makasih ya, Gus, atas kesempatannya. Ya, Semoga thank you Om John. bermanfaat. Teman-teman yang tertarik filmmaking, producing, dan lain-lain mungkin bisa follow @fitrawan ya Ed Witrawan. di Instagram. Website, ada website? Website nggak ada, belum dibikinin Jono. Website ini gimana, mau internasional nih, agak sulit nih. Iya. Oke, oke. Suun ya, Gus ya. Makasih ya. Yuk, no, no, Om John, selamat sholat. Yuk. Gus selanjutnya.